Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masih membahas tentang kalor, tepatnya adalah tentang asas Black, ya, tentang asas Black. Asas Black ini ditemukan oleh Joseph Black, ya. Joseph Black, maka dari itu eh, dia diberi nama asas Black. Jadi Black ini berasal dari nama Joseph Black. Nah, kalian pasti pernah ya, mungkin ya, misalnya membuat es teh, ya, membuat es teh. Biasanya orang membuat es teh kan pertama pakai air hangat dulu atau air panas dulu, dimasukin gula, baru kemudian dimasukin es, ya. Kenapa pakai air panas dulu? Supaya gulanya cepat larut atau gampang lah larut. Kemudian ditambah es. Nah, ketika ditambah es, lama-lama yang terjadi apa? Airnya tidak lagi panas, tapi suhunya menurun. Sedangkan esnya kemana? Esnya mulai berkurang, yaitu mencair. Nah, berarti di situ ada terjadi pertukaran kalor, di mana si air yang panas melepas kalor, si es menerima kalor dari air yang dilepas tadi. Nah, kemudian karena esnya menerima kalor, esnya menjadi mencair, ya, mencair. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya sebuah batang logam. Suhunya 80 derajat Celcius. Misalnya masanya 1 kilo ya. Misalnya masanya 1 kilo. Kemudian ada batang logam lain. Masanya sama 1 kilo juga. Tapi suhunya 20 derajat Celcius disentuhkan terhadap batang yang 80 derajat Celcius. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah transfer energi yang waktu itu sudah pernah dibahas di awal pertemuan tentang kalor ya. Nah, ada transfer energi, yaitu energi kalor, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya. Jadi yang benda bersuhu rendah menerima kalor, benda yang bersuhu tinggi melepas kalor. Nah, kapan transfer energinya berhenti? Yaitu ketika suhu keduanya sama. Ya, ini 1 kilogram ya. 1 kilogram. Yaitu suhu keduanya sama, misalnya ya. Kalau di sini 20 tambah 80, 100, 100 bagi 2, 50, 50 ya. Tapi nggak selalu begitu ya, karena apa? Tergantung sama masanya, tergantung sama masanya. Nah, karena ini masanya sama-sama 1 kilo, berarti ini tinggal ditambah 80 tambah 20 dibagi 2 menjadi 50, 50. Transfer energi ini berhenti ketika suhu keduanya sama menjadi 50, 50. Loh Pak, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu suhunya bakal turun terus. Betul, ya. Bakal turun terus karena apa? Karena energinya bukan hanya ditransfer ke sini doang, ke batang ini, tapi ke lingkungan yang di sekitarnya. Nah, tapi kalau untuk membahas ini, kita abaikan dulu lingkungan sekitarnya, cukup hanya antara dua benda ini. Ya, dua benda ini. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, prinsip asas ini dinamakan dengan asas Black, ya, yang menemukan adalah Joseph Black. Ya, dia mengatakan bahwa jika dua benda dicampur atau dihubungkan, maka benda yang bersuhu rendah akan menerima atau menyerap kalor, dan benda yang bersuhu tinggi akan melepas kalor. Besarnya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, sehingga jadilah persamaan Q yang dilepas sama dengan Q terima. Ya, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ini nih. Kalor menyebabkan kenaikan suhu, sama yang satu kalor menyebabkan perubahan wujud. Ada transfer energi
Yang benda bersuhu tinggi melepas kalor, karena dia melepas kalor, maka suhunya turun. Ketika benda yang bersuhu rendah menyerap kalor, karena dia menyerap kalor, maka suhunya naik. Yang ini turun, yang ini naik. Kapan suhunya berhenti turun dan yang ini berhenti naik? Yaitu ketika suhunya sama. Nah, berarti di posisi akhir suhu kedua benda ini menjadi sama, ya. Misalnya ini benda A, ini benda B. Kalau misalnya saya buat ilustrasi grafik, maka si benda A, ya, suhunya naik. Oh salah, benda A, ini benda B ya. Yang benda B suhunya naik, ya. Yang benda B suhunya naik. Yang benda A suhunya turun. Nah, berhenti turun kalau ini suhunya sudah mencapai suhu yang sama, ya. Sudah mencapai suhu yang sama. Nah, berarti ini benda A ya. Benda A 80 derajat tadi ya. Ya betul, yang ini 20 derajat. Nah, yang ini berhenti naik, yang ini berhenti turun kalau suhu akhirnya sama. Berarti di sini adalah sebut saja suhu campuran atau saya singkat TC-nya berapa. Nah, ini kan suhunya naik, berarti ada perubahan suhu. Karena ada perubahan suhu, maka dia berarti yang QMC delta T. Yang ini suhunya turun. Karena dia suhunya turun, berarti kan ada perubahan suhu. Maka sama-sama QMC delta T. Nah, sekarang kita tinggal pisahkan mana yang menyerap, mana yang menerima. Tadi yang menyerap, mana yang menyerap, mana yang melepas. Yang ini yang terima, ya. Yang ini yang terima. Nah, yang ini yang lepas, ya. Si A melepas, yang B menerima. Maka berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Ini berarti saya sebut saja Q1 ya. Misalnya yang ini Q1, yang ini Q2. Yang ini yang melepas, ini yang terima. Ya. Maka yang melepas itu adalah Q1. Yang menerima itu hanya satu, yaitu Q2. Q1 besarnya berapa? Karena ini perubahan suhu, maka kita pakai MC delta T. M kali C kali delta T. Delta T ini diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, suhu campuran ini kan adalah suhu akhir. Suhu akhir kedua benda. Ya, yang besarnya sama. Nah, sehingga di sini besar kurang kecil ya. Karena yang ini awalnya lebih besar, maka di sini 80 dikurang, kan suhunya turun. Dikurang ini nih, TC. Ya, suhu campuran. Kemudian yang Q2 kan yang ini, suhunya naik. Ketika suhunya naik, maka ini lebih besar kan daripada 20, maka yang di sini M dikali C dikali TC-nya dikurang 20. Ya. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Tapi tidak mutlak seperti ini karena tergantung situasi. Ini hanya misalnya saja. Jadi kalau dibuat secara umum, maka M ini massa benda A ya. Massa benda A dikali kalor jenis benda A ya. Suhu benda A dikurangi suhu campuran ya, suhu campuran. Kemudian yang satunya massa benda B, kalor jenis benda B, suhu campurannya dikurangi suhu awal benda B. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Tapi ingat, ini bukan mutlak seperti ini. Ya. Karena kalau misalnya dalam proses pertukaran ini terjadi perubahan wujud, maka rumusnya berubah lagi dengan melibatkan yang Q sama dengan M kali L yang untuk perubahan wujud.
Begitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Berapa suhu air campuran jika 500 gram air bersuhu 60 derajat Celcius dicampur dengan 500 gram air bersuhu 20 derajat Celcius ya. Maka ini tidak usah berpanjang lebar karena ini sama-sama 500 gram ya. Sama-sama 500 gram dan jenisnya sama-sama air ya. Dan jenisnya sama-sama air, maka suhu campurannya tinggal 60 ditambah 20, ini jumlahnya ada 2 kan? Dibagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 60 tambah 20 80 bagi 2, maka suhu air campurannya adalah 40 derajat Celcius ya. Ingat, ini bisa dipakai kalau masanya sama, jenisnya sama ya. Masanya sama dan jenisnya sama. Kalau masanya sama dan jenisnya berbeda, maka berarti ini tidak bisa dipakai. Oke. Nah, ini yang pertama. Contoh yang kedua. Berapa suhu air campuran jika 500 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 20 derajat Celcius? Nah, berarti di sini yang diketahui ya. Ini saya pakai diketahui nih. Kita bedakan yang melepas yang mana. Saya tulis nih. Yang lepas yang mana, yang terima, atau yang serap yang mana. Nah, yang melepas ini kan berarti yang suhunya lebih tinggi. Berarti yang T-nya. Misalnya, ya ini 80 derajat Celcius. Yang menerima yang suhunya 20 derajat Celcius. Yang melepas masanya 500 gram. 500 gram. Yang menerima masanya 100 gram. Ya, 100 gram. Tapi dua-duanya sama-sama air. Karena sama-sama air berarti kalor jenisnya sama. Ya. Misalnya ini yang melepas kita sebut saja TA ya, sesuai yang rumus yang tadi. Ini MA, ini yang B ya. Maka berarti CA besarnya sama dengan CB. Karena apa? Jenisnya sama. Nah, yang ditanya itu adalah salah, suhu campuran. Suhu campurannya. Nah, kalau kita bantu dengan grafik tadi ya. Kalau kita bantu dengan grafik tadi, maka yang menerima ini yang B. Maka yang B ini suhunya naik. Ya, suhunya naik. Yang A, karena dia melepas, maka suhunya turun. Si B berhenti naik dan si A berhenti turun kalau suhunya sama. Ini TC ya. Sehingga yang di sini delta T-nya adalah TC dikurang T suhu B ya. Ini tadi berapa? 20 derajat ya. 20 derajat, yang ini 80 derajat. Ya. Misalnya saya terus langsung 20 derajat. Yang di sini delta T-nya adalah 80 dikurang ini, dikurang TC. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ini. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas tadi kan yang A ini. Yang A. Berarti massa A dikali CA dikali delta T-nya ini tadi kan. 80 min TC sama dengan massa B
dikali CB, yang ini TC-nya, delta T-nya ya, dikurang 20. Karena ini C-nya sama-sama air, kalau sama-sama air, kalau jenisnya sama, maka ini bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Nah, MA-nya kita ganti dengan 500. Ini 80 kurang TC. MB-nya kita ganti dengan 100. Nah, yang ini TC dikurang 20. Nah, kalau udah sampai sini mah tinggal ikutin matematikanya ya. Tinggal ikutin prosedur matematika. Ini kali ini berapa? 5 kali 8 itu 40. Tambah 0,3 berarti 40.000. Ya. Terus 500 kali min TC. Jadi min 500 TC. Sama dengan, ini sama nih, 100 kali TC berarti 100 TC. Kemudian 100 dikali min 20. Maka menjadi min 2000. Nah, 2000 di 100 ya. Nah, sekarang tinggal tukar-tukar nih. Tinggal tukar-tukar. Ini kan 4000-nya positif ya. 40.000-nya positif. Dikelompokkan. Ini sama ini kan sama. Ya. Ini kita pindahkan ke sana. Tadinya minus, pindah ke sini jadi plus 2000. Yang ini 100 TC. Nah, yang ini minus kan? Minus, pindahin ke sini menjadi plus 600, plus 500 TC. Ini tambah ini menjadi 42.000. Ini tambah ini menjadi 600 TC. Sehingga TC-nya sama dengan 42.000 dibagi 600 ya. Coret, coret, maka berarti suhunya adalah 70 derajat Celcius. Maka berarti si B berhenti naik, si A berhenti turun ketika suhu kedua-duanya sama-sama 70 derajat Celcius. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Besi bermassa 400 gram, suhunya 80. Dicampur ke dalam wadah berisi air 100 gram, suhunya 20 derajat Celcius. Berapa suhu air campuran jika perpindahan kalor hanya terjadi antara besi dan air ya? Jadi wadahnya nggak ikutan ya. Kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalau jenis besinya 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Nah, berarti di sini kita tulis lagi ya. Yang melepas yang mana nih? Yang lepas. Yang lepas, kemudian yang satunya yang terima. Nah, yang melepas adalah yang suhunya tinggi, berarti yang melepas adalah si besi. Maka ini saya tulis TB. B ini dari kata besi ya. Nah, ini kan cuman simbol ya, cuman simbol. Jadi kalau kita mau kasih A sama B ya terserah. Tapi di sini karena saya bisa mengikutinya ini besi dengan air, jadi bisa dipisah. Kalau tadi kan air sama air, jadi TA susah. Kalau ini besi sama air, jadi saya bisa kasih nama suhu besi itu TB, yaitu 80 derajat Celcius. Masanya, massa B-nya, massa besinya, ini 400 gram. 400 gram. Kalori jenis besinya, kalau jenis besinya ini tadi ya, 0,11. 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian yang menerima itu yang suhunya lebih kecil, yaitu yang air. Ya, yang air. 20 derajat Celcius. Wah, kebalik ya. Kalau tadi AB sekarang BA ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian massanya, massa airnya yaitu berapa? Massa airnya yaitu 100 gram. 100 gram. Kalori jenis airnya, C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius.
Nah, tinggal kita masukkan. Yang ditanya itu adalah suhu campuran. Nah, Q lepas, ya. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, boleh nih kita buat grafik lagi ya, supaya mungkin lebih membantu. Berarti yang suhunya naik adalah yang air, ya. Yang suhunya naik adalah yang air. Yang air suhunya naik. Yang ini yang air, ya. Yang besi suhunya turun. Nah, ini yang besi. Ini suhunya 80. Yang ini suhunya 20. Nah, ini suhu campurannya. Ini berhenti naik ketika suhunya sama, atau yang disebut dengan suhu campuran. Nah, berarti untuk yang air, ini adalah delta T-nya sama dengan TC dikurang 20, sedangkan yang untuk besi, delta T-nya adalah 80 dikurang suhunya, dikurang suhu campurannya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. Yang melepaskan yang besi, berarti massa besi dikali C besi, dikali delta T-nya, delta T yang besi ya, delta T yang besi, atau langsung boleh ya, bebas. Yang ini yang air, C-nya yang C air, delta T-nya yang delta T air. Nah, ini berarti yang air ya. Ini yang air, ini yang besi. Yang besi masanya 400, kalor jenisnya 0,11, delta TB-nya 80 dikurang TC. Ya. Nah, kemudian yang air masanya 100, kalor jenisnya 1, delta T-nya yaitu TC dikurang 20. Ya. Nah, mulai nih. Kita hitung. Ya. Kita hitung 400 kali 0,11 dikali dengan 80. Ya. 3520. Kemudian 400 kali 0,11 dikali yang ini, ya. Dikali TC. 44 TC. Nah, sekarang yang ini 100 kali 1 kan 100 ya. Jadi ini 100 kali TC. 100 TC. 100 dikali min 20. Jadi min 2000. Nah, kelompokkan. Yang 2000 pindahin ke sini, maka jadi plus. Ya. Jadi di sini 3520 ditambah 2000. Yang ini 100 TC. Ini pindah ke sini menjadi ditambah 44 TC. Maka ini menjadi 3520 ditambah 2000 menjadi 5520. Yang ini 44 ditambah 100, 144 TC, gitu ya. Nah, berarti TC-nya sama dengan suhu campurannya sama dengan 5520 dibagi 144, yaitu 38,3 derajat Celcius. Ya. Sekarang yang nomor 4. Es bermassa 100 gram, suhunya 0. Dimasukkan ke dalam wadah berisi air 500 gram, bersuhu 76 derajat Celcius. Berapa suhu air campuran dan es tersebut? Air dan es. Nah, ini infonya. Nah, ini ya. Ini ada es bersuhu 0. Es bersuhu 0. Oke ya.
ada es bersuhu 0. Ingat ya, yang perubahan wujud bahwa es mencair itu di suhu 0 derajat, air menguap itu di suhu 100 derajat. Nah, berarti di sini akan ada terlibat perubahan wujud. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat dulu. Tulis dulu yang diketahui. Ya, yang lepas, yang melepas ya. Yang melepas. Ini yang terima. Yang melepas berarti ini antara es dengan air, ya. Antara es dengan air ini agak susah ya, karena nanti es nanti menjadi air. Jadi kita kasih simbol saja, si esnya A, si airnya B, gitu ya. Maka yang melepas ini yang suhunya tinggi, yaitu si air. Si airnya A aja ya. Jadi ini suhu airnya 76 derajat Celcius. Massa airnya 500 gram. Kemudian C airnya adalah 1 kalori. 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang menerima terus yang S. Kasih saja atau pakai E aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, E. Ini 0 derajat Celcius. Masanya 100 gram. Ya. 100 gram, kemudian C-nya yang untuk S itu adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang Le-nya adalah 80 kalori per gram. Nah, yang ditanya itu adalah suhu campurannya. Berapa? Nah, jawab. Nah, kita buat grafik dulu untuk mempermudah. Si airnya kan suhunya 76. Maka si air ini otomatis suhunya akan turun. Nah, kemudian di sini ada 0 derajat Celcius, ini Celcius ya. Yang ini suhunya naik. Naik sampai menjadi suhu campuran. Ingat, yang ini air. Yang di sini apa yang 0 derajat? Ingat yang perubahan wujud? Nah, yang 0 derajat di sini juga air. Nah, di sini adalah S0. Maka yang terjadi apa sebelum menjadi air? Terjadi perubahan wujud. Nah, kita tambah ini. Waktu itu perubahan wujud grafiknya datar. Nah, ini adalah S 0 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kita kasih simbol nih. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ini ada grafiknya ya. Nah, berarti yang melepas kalor yang mana? Yang Q3 saja. Yang menyerap kalor yaitu Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Nah, maka di sini kita tulis nih. Q lepas, saya buat agak lebar nih, sama dengan Q terima. Ya, Q lepas sama dengan Q terima. Oh ya, kita cari delta T-nya dulu di sini ya. Nah, di sini delta T-nya adalah TC dikurang 0 ya. Ini dikurang 0. Sedangkan yang di sini delta T-nya adalah ini yang untuk air ya. Yang untuk air 76 dikurang ini. Dikurang TC. Nah, ini karena kita pakai simbol E tadi, maka ini sampai sini kita anggap saja semuanya E ya. Berarti ini yang delta T
E. Nah, yang melepas tadi hanya satu, yaitu hanya Q3. Ya, hanya Q3. Maka kita masukkan yang Q3 itu adalah ini. Adalah yang air. Ya, yang air. Di sini kita tulis Q3 sama dengan Q1 tambah Q2. Yang melepas ini ya. Q1 sama Q2 ya. Nah, Q3 ini adalah yang air. Maka kita masukkan yang ini. Maka berarti M air dikali C air dikali delta T-nya yaitu 76 dikurang TC. 76 76 ya maksudnya dikurang TC. Nah, yang melepas ini 1 2. Yang satu ini yang terjadi adalah perubahan wujud. Karena dia perubahan wujud berarti pakai yang M kali L. M-nya massa S, ya, ME, L-nya adalah LS. Ditambah, nah ditambah, di sini nih, yang di sini kan sudah menjadi air. Tapi masanya tetap dengan massa S-nya ya. Maka di sini massa S, tapi di sini sudah berubah menjadi air, maka C-nya pakai Ca air. Ya. C air, jangan pakai CS lagi. Ya. Karena di sini sudah jadi air. Nah, delta T-nya yaitu TC dikurang 0. Nah, kita masukkan ya. Yang MA ini 500, TC-nya 1, ini 76 dikurang TC, massa S-nya tadi adalah 100 kali 80, ya, kalau rebur yang 80, massa S-nya tetap 100. Nah, di sini C-nya C air ya. C air sama seperti ini ya. Sama seperti ini, karena di sini air, di sini juga air. Maka di sini 1. TC kurang 0 ya TC. Ya. Pindah sebelah sini. Nah, ini 500 kali 1 berarti kan 500. Ya. Ikutin aja dulu ya. 76 min TC. Nah, ini 100 kali 80 itu 8.000. Ditambah 100 kali 1 kali TC, maka jadi 100 TC. Nah, ini kita buka dulu. 500 kali 76, 500 kali min TC. 500 kali 76 itu 3.800 atau 38.000 ya. 38.000. Dikurang 500 kali TC min ya, kali min TC maka menjadi 500 min 500 TC sama dengan 8.000 ditambah 100 TC. Nah, kelompokkan. Yang ini 38.000. Ini kan pindah ke sini, ini kan plus. Pindah ke sini, maka menjadi minus 8.000. Yang ini pindah ke sini menjadi plus 500 TC ditambah yang ini 100 TC. 38.000 dikurang 8.000 maka menjadi 30.000. 500 TC tambah 100 TC maka menjadi 600 TC. Maka berarti suhunya adalah 30.000 dibagi 600 ya. 30.000 dibagi 600 yaitu 50 derajat Celcius ya. 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini 580, 20 hingga menghasilkan campuran suhu 20. Nah, nomor 5 ini adalah modifan dari yang nomor 2. Maka nanti, kalau di sini kan yang kita cari 70 nih. Massa 500, 80, 100, 20, 70. Nah, kalau yang nomor 5 tadi, yang ininya ada, ininya ada, ininya ada, ininya ada, ini yang nggak ada. Maka otomatis nanti kita harus ketemu
hasilnya masanya adalah 100 gram. Ini berarti yang diketahui, yang melepas, ya, yang melepas ini yang terima. Ya. Nah, yang melepas itu berarti yang suhunya tinggi, yaitu yang 80. Ini air sama-sama air ya. Berarti ini sebut saja air A, suhunya 80, kemudian masanya 500 gram. Kalori jenisnya, ya, Ca ini akan sama dengan Cb. Karena apa? A sama B ini sama-sama air. Zat yang dicampur sama-sama air. Berarti ini akan sama. Kemudian ini yang Tb, suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah massa B. Ya, massa B. Massa B-nya nggak ada, tapi suhu campurannya ada. Suhu campurannya ada. Jadi bisa kita bantu dengan grafik. Berarti yang menerima ini yang B. Karena yang B ini menerima, maka suhunya naik. Yang A ini melepas, maka suhunya turun. Sampai suhunya seimbang, yaitu 70 derajat Celcius. Ini suhu campurannya. Nah, berarti yang ini suhunya berapa? Ini 20 ya. 20 derajat Celcius, yang ini 80 derajat Celcius. Berarti yang ini delta T-nya adalah 80 kurang 70, yaitu 10 derajat Celcius. Ini untuk yang A. Sedangkan yang B, ini suhunya 70 kurang 20, yaitu 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan. Sebenarnya lebih enak pakai grafik ya, daripada nulis diketahui ditanya seperti ini. Kalau langsung grafik lebih enak. Ya. Nah, langsung kita tulis. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas ini yang ini tadi ya. Yang ini ya, yang melepas. Maka berarti massa A dikali Ca dikali delta TA-nya yaitu 10. Ya, tulis dulu nggak apa-apa ya. Delta TA. Yang B itu massa B-nya tidak ada. CB-nya sama dengan Ca nanti ya. Nah, ini delta TB. Ini sama, maka bisa dicoret. Nah, sekarang kita masukkan massa A-nya 500. Delta TA-nya 10. Berarti 500 kali 10. B-nya itu massanya tidak ada. Delta TB-nya 70 kurang 20, 50 ya. Ini tadi delta TB ya. Yang ini delta TB. Nah, ininya 50. Delta TB-nya 50. Ini kali ini 5000. MB-nya sama dengan kali 50. Maka berarti MB sama dengan 5000 dibagi 50. Coret, coret. Maka hasilnya adalah 100 gram. Oke, betul hasilnya. Oke, demikian yang tentang asas Black. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat, dan terima kasih.